berproses lebih lanjut. Sampai dengan tanggal 5. Dan selanjutnya seluruh berkas akan kami teruskan ke wilayah untuk dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dan perlu diketahui pula semua bakal calon yang mendaftar di PAN prinsipnya kami bukan soal suka dan tidak suka. Berkas yang sudah lengkap ini untuk diketahui oleh semua bakal calon. Untuk Pak Lori, pada kesempatan ini perlu saya informasikan masih ada satu tahapan lagi nanti di PAN, bahkan dua secara internal. Yang pertama, kami akan melakukan fit and proper test oleh wilayah nanti. Jadi perlu disiapkan dari PAN. Setelah berkas ini dinyatakan lengkap oleh DPD, kami teruskan ke wilayah. Dari wilayah akan melakukan fit and proper test. Berikutnya juga secara internal partai akan melakukan survei. Dan dasar survei internal itu akan kami rekomendasikan ke wilayah bahwa paket ini urutan surveinya sekian yang mendaftar di PAN. Dan perlu diketahui pula yang tidak berproses di PAN, maksudnya dari tahapan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah, PAN tidak mungkin berproses untuk tingkat yang lebih lanjut pakai jalur apapun. Kami sangat menghargai semua bakal calon yang menghargai kami juga di bawah. Jadi arahan dari pusat kami, dari Dewan Pimpinan Pusat kepada bakal calon bupati maupun wakil bupati yang berproses di PAN, itu yang akan kita proses lebih lanjut. Soal keputusan akhir nanti sangat tergantung kepada survei dan komunikasi kepada masing-masing bakal calon, karena kami di daerah sifatnya hanya administrasi. Setiap partai pasti menyiapkan kadernya, bukan saja ke legislatif, eksekutif juga kami setiap partai yang sama. Jadi ini perlu kita ketahui. Soal jadi dan tidak jadi itu urusan nomor 2. Tapi secara organisasi setiap partai politik secara otomatis pasti dia menyiapkan kadernya untuk di legislatif dan juga eksekutif. Itu otomatis. Sehingga kami dari PAN, kami menyiapkan saudara kami, pembina kami, abang kami, Damran Beleti, untuk maju menjadi wakil bupati. Kembali kepada masing-masing bakal calon bupati yang mau melamar kader kami siap mendukung sepenuhnya. Seluruh mesin partai akan bergerak sepenuhnya untuk mendukung kader kami, itu pasti. Tapi belum tentu, kalau memang tidak ada yang bersedia, kami juga bersedia untuk membuka koalisi dengan partai manapun. Yang penting kader terbaik untuk membangun ND ke depan. Amin. Itu prinsip kami. Dan itu menjadi perintah dari DPP. Setiap DPD wajib menyiapkan kadernya, baik untuk bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Sehingga kami di ND, karena posisi kami hanya satu kursi, kami menyiapkan wakil. Saya kira itu. Mendaftar di partai-partai sebelumnya perlu dipakai mobil, tapi hari ini pakai motor Vesa. Mungkin spill sedikit apa alasannya. Kemudian yang kedua itu seberapa dekat Pak Lori dengan komunitas tersebut. Yang berikutnya, yang kedua itu kepada Pak Damran Beleti, melanjutkan apa yang ditanyakan oleh abang saya tadi dari ND News. Saya mau tanya ke Pak Damran terkait dengan kesiapan Pak Damran untuk maju menjadi wakil bupati. Seberapa siap Pak Damran dan apa motivasi Pak Damran maju sebagai calon wakil bupati ini? Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya 2 hari terakhir ini kami merubah. Kemarin itu kami jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena kebetulan rumah saya dan rumah restorasinya Nasdem itu berdekatan, hanya 100 meter, 200 meter lebih, sehingga kami jalan kaki. Awal waktu ke Demokrat, lalu ke PDIP dan ke Hanura itu kami bersama dengan rombongan keluarga dan rombongan keluarga besar Golkar. Nah, di dalam komunitas LG ada yang disebut dengan, pertama itu mama-mama LG.
mama-mama LGD. Mereka itu protes ketika menonton berita-berita, kenapa kok kami adalah simpatisan, kami relawan mama-mama tidak diajak. Maka kami bilang perlu juga untuk mengajak relawan. Maka kemarin itu kami jalan dengan mama-mama yang ada di dalam kota. Nah, hari ini sebelumnya itu kami sudah berkomunikasi dengan berbagai relawan. Salah satunya itu adalah relawan Vespa, komunitas Vespa. Ada relawan The Tracker, ada relawan macam-macam, ada relawan tinju, ada relawan LG. Maka saya pikir hari ini lebih baik kita jalan pakai sepeda motor karena mereka menghendaki untuk mendampingi. Lalu saya memilih Vespa karena memang relawan Vespa itu dulu bukan saya, tapi eja saya, itu Pak Hari Nunbui. Nah, sehingga kemudian mereka bilang mereka mau mendampingi dan saya amat sangat berterima kasih. Jadi saya hanya bisa bilang itu saja. Jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa. Motivasi apa? Kayak Damran maju bakal calon wakil Bupati Ende. Sederhananya begini. Profesi saya adalah seorang politisi. Saya kader Partai Amanat Nasional. Dan hasil pemilu kemarin, dan seperti Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa setiap kader harus siap diembankan tugas. Partai juga bertanya, Pak Damran siap? Saya masih berkomunikasi, apa masih tidak ada yang lain lagi? Kan masih banyak kader. Tapi Pak Damran pantas dan layak, tidak ada kata lain, siap. Dan saya pulang ke rumah ngomong dengan keluarga, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh-tokoh agama, satu kata, Bismillah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikomunikasikan kepada saya adalah nama-nama orang-orang hebat sih. Termasuk K.E. Damran Baleti. Saya mau nyebut K.E. karena saya seumuran dengan adiknya, Said Baleti. Dan kami sudah berkomunikasi lama, jauh sebelum saya berpikir tentang menjadi Bupati Ende. Kenapa? Karena hampir 3 tahun, 3 tahun 4 tahun terakhir ini, setiap lebaran hari pertama itu kami selalu berakhir di rumahnya K.E. Damran. Kami makan opor ayam di sana. Jadi itu semua orang saya kenal dan semua orang saya pikir adalah kader terbaik dari partai. PAN juga tidak mungkin mencalonkan seseorang yang tidak bagus. Oleh karena itu maka bagi saya serahkan seluruh mekanisme ini juga kepada Partai Golkar yang adalah rumah saya, untuk kami berdiskusi berdasarkan kriteria-kriteria yang kita sama-sama tahu pasti nasionalis kebangsaan.